Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Rahayu. Selamat siang sahabat bahasa. Kembali lagi di Siniar Sasambo, Bincang Bahasa dan Sastra. Kali ini bersama saya Rizky di edisi KBP NTB Menjawab. Sudah lama kita tidak bersua di episode ini ya, sahabat bahasa. Dan kali ini kita akan mendatangkan narasumber yang merupakan anak-anak muda berprestasi ya, yang mencari pengalaman di kantor bahasa provinsi NTB. Mereka adalah adik-adik dari Universitas Bumi Gora. Ada pepatah bilang tak kenal maka tak sayang. Jadi kita perkenalan dulu nih. Mulai dari Mas Yusril, silakan. Ya, perkenalkan, nama saya Yusril Ahmadi dari Prodi Sastra Inggris Universitas Bumi Gora Mataram. Ya, kalau saya Maria Immaculata Abi dari Prodi Sastra Inggris Universitas Bumi Gora Mataram. Ya, nama saya Ahmad Nadwa Halimullah dari Prodi Sastra Inggris Universitas Bumi Gora Mataram. Saya Wari Ovalia dari Universitas Bumi Gora. Nama saya Dewa Made Angga Wijaya dari Prodi Sastra Inggris sama juga dari Universitas Bumi Gora. Saya Muhammad Noval Kurnia Sandi, Sastra Inggris juga Universitas Bumi Gora. Saya Igusti Moralum Ariditya, saya dari jurusan Sastra Inggris sama kayak mereka semua, saya dari Universitas Bumi Gora. Oke, wah jadi adik-adik bertujuh ya, datang ke kantor bahasa provinsi NTB dari Prodi Sastra Inggris. Wah, luar biasa ya. Pertanyaan yang dari awal ingin saya tanyakan nih kepada kalian. Dari banyaknya instansi di Nusa Tenggara Barat, kenapa kalian memilih kantor bahasa provinsi NTB untuk dijadikan belajar selama kalian magang? Mungkin Mas Yusril ya bisa coba bantu. Sebenarnya ada beberapa alasan kami memilih kantor bahasa provinsi NTB sebagai tempat kami magang. Selain tidak lepas dari jurusan kami yaitu Sastra Inggris tentang kebahasaan pula, yang menurut kami tempat ini paling cocok gitu untuk belajar hal baru, apalagi memahami dunia kerja dalam dunia kebahasaan. Iya, benar sekali ya. Kebahasaan dan kesastraan. Jadi dari berbagai instansi, kantor bahasa NTB memiliki korelasi ya dengan pelajaran yang kalian tempuh di universitas. Wah, luar biasa nih. Ada yang mungkin ingin menyampaikan alasan lain? Alif mungkin? Coba. Ya karena tertarik aja sih, karena pengen mempelajari lebih dalam lagi tentang kebahasaan. Oke, tapi sebelumnya kalian pernah mendengar kantor bahasa NTB? Sering di mana nih Ahmad? Biasanya kita dengar dari ini yang duta bahasa, terus jadi kita mengenal kantor bahasa itu dari anak-anak duta bahasa. Ya. Ada yang pernah mendaftar? Pernah. Mantan ya? Iya. Yang oke, tahun depan ikut lagi berarti ya Yusril? Insyaallah. Dan semoga semuanya juga bisa ikut juga ya, karena di situ tempat kita belajar ya, bukan ajang kompetisi aja tapi juga belajar bersama ya. Kemudian selama hampir sebulan kalian menjadi keluarga baru kantor bahasa NTB, apa yang sudah kalian dapatkan nih selama belajar di kantor bahasa NTB? Mungkin dari Maria? Ya, kalau apa yang didapatin di kantor bahasa itu sebenarnya banyak, tapi yang paling diingat itu gimana cara kita melestarikan bahasa Indonesia. Karena kan bahasa Indonesia. Karena yang kita tahu yang sekarang anak-anak zaman sekarang nih lebih senang bilingual gitu, dicampur-campur bahasanya. Nah, pas masuk ke sini ikut sosialisasi kayak oh iya, dapat kosakata baru Indonesia ini loh, ada kosakata barunya, ternyata ada kosakata bahasa Indonesianya kayak gitu. Yang selama ini kita nggak tahu kayak gitu. Jadi memahami betapa pentingnya bahasa Indonesia ya. Selain kalian sendiri belajar bahasa Inggris ya, tetap juga mengutamakan bahasa asing dan pastinya melestarikan bahasa daerah ya. Dan kalian juga terlibat dalam pembuatan cerita digital ya. Ada yang ingin berbagi nih? Mungkin siapa? Angga? Cerita, Noval mungkin? Apa ya, tentang cerita digital kayak pan aja ngisi dubbingnya, ngisi suaranya ya.
karena emang asli Sasak jadinya Oke. kayak senang-senang aja sih. Iya, bisa diminta bantuan untuk mengisi konten ini ya. Cerita apa yang dibawakan kemarin? Yang diisi suaranya? Semangat ke pusat. Oh, semangat ke pusat. Artinya ada yang tahu? Anu, Cuma yang tersesat. Oke, ada lagi mungkin yang ingin berbagi cerita? Arif ya? Ya, kalau saya kan sebenarnya saya orang lahir di Lombok, tapi orang tua saya itu bapak lahir di Sumbawa, ibunya ibu lahir di Bali. Jadi kalau di rumah tuh pakai bahasa Indonesia. Jadi saya sebenarnya nggak bisa bahasa Sasak. Jadi jadi dengan cerita ini saya bisa belajar lah bahasa Sasak. Oke, cerita apa yang kemarin dialih suarakan? Praja Sunat. Oh, Praja Sunat, Ya. luar biasa. Ada lagi yang ingin berbagi kisah? mungkin saya mungkin. Ah, ya. Ya sama juga sih, saya dari background juga bukan dari keluarga orang Sasak sih. Iya. Ada sih kebetulan ibu saya juga orang Sasak. Iya. Masuk ke Hindu. Oke. Jadinya udah masuk suku Bali gitu. Iya. Jadinya ya senang lah bisa belajar Mm-mm. dari bahasa baru kayak Sasak ini, dimana saya juga belum terlalu paham lah gitu. Oh, oke. Jadi di sini juga ajang untuk belajar Ya, bahasa daerah ya. juga ya. Sambilan kalian menyusun konten Ya, jadi konten. tugas kalian selama magang di sini. Oke, berbicara mengenai tujuan kalian magang di sini kan karena ada kurikulum Merdeka ini ya. Apakah ini sebenarnya punya impact besar dalam perkuliahan kalian ketika kalian magang di sini? Ada yang ingin berbagi? Jadi tujuan kalian magang selain tadi untuk belajar, apakah juga ada impact ke perkuliahan kalian atau gimana? SKS atau gimana? Yes, lucu. Ya tentunya sangat berdampak lah ya buat kampus kami, apalagi buat perkuliahan kami. Soalnya di SKS kami itu kuliah kerja nyata, Oke. jadinya harus memenuhi standar KKN itu sendiri. Oh, jadi ini masuknya kuliah kerja nyata ya? Iya, kerja Oh, berapa nyata. SKS yang disumbangkan? 4 SKS. 4 SKS selama sebulan loh ya? Iya. Keren sih ya. Ya, sebulan. Oke. Iya. Terus dari ininya persyaratannya, apakah kalian ada kesulitan nggak selama memenuhi tuntutan dari perkuliahan kemudian disesuaikan dengan magang kayak gini? Enggak juga, karena kuliah kerja nyata kita dituntut untuk bisa menguasai mendomisili pekerjaan yang tempat kita magang atau KKN itu, dan tentunya kuliah kerja nyata ini membuat kita memberikan gambaran dunia kerja itu sendiri kayak gimana gitu. Sebenarnya nggak ada tuntutan dari kampus untuk hal apa yang Hal harus yang dicapai harus seperti itu ya, dicapai, jadi ya. nggak terlalu dipatok seperti itu ya. Jadi diberikan kebebasan, Ya. pengalaman apa yang kalian dapat, pelajaran apa yang kalian Ya. dapat, Ya, seperti itu ya. belajar seluas mungkin gitu, Oke. sebanyak mungkin yang bisa dipelajari. Oke, lumayan ya, Iya. 4 SKS untuk 1 bulan, enak lagi. Iya, gimana? Enak nggak magang di sini ya? Enjoy ya. Mungkin ada keluhan-keluhan nggak apa-apa keluhan di sini? Kalau keluhan mungkin nggak ada sih. Nggak ada ya. Nyaman? Nyaman ya. banget. Wifi lancar? Banget. Lancar ya. Top sekali. Tahu sekali, tinggal ini aja sih ya, cari makan atau ini ya. Ya. Tapi ada yang jauh di sini, yang paling jauh di mana? Ya, Di mana? saya Ova. Sama Loteng. saya lebih jauh lagi dari ini Lombok Tengah bagian Pujuk, Oh. tapi ngekos di Mataram sih. Oh. Cuman baliknya sekali seminggu. Oke. Kalau Kalau aku bolak-balik. Lombok Tengah, Pringgarata bolak-balik tiap hari. Setiap hari ke kampus juga bolak-balik Iya. ya. Keren banget ya, kuat ya. Kalau untuk pengalaman yang berkesan nih, pasti ada yang berkesan nggak? Ada. Ketika misalnya ikut lomba masak Ya. mungkin ya, atau ada yang menang badminton gitu, atau pengalaman seru ketika kalian ikut ke sekolah-sekolah, atau ada hal yang lain dimarah-marahin mungkin atau apa? Ada yang ingin berbagi cerita nih, pengalaman yang paling berkesan menurut kalian selama magang di sini? Dari Maria coba.
Yang paling berkesan menurut saya yang pergi sosialisasi ke sekolah-sekolah. Iya. Karena kayak ngelihat sekolahnya kayak luas sekali gitu. Sekolah mana tuh kemarin? SMA 7. SMA 7 itu yang menurut saya paling luas karena di depannya udah ada taman, di dalamnya ada lapangan lagi gitu. Kayak luas sekali. Iya. Jadinya kenal juga sama beberapa orang di sana Oke, gitu. iya. Kayak ternyata sekolah di sini gitu. Besar-besar ya. Iya. Sekolah sini Besar besar-besar. sekali. Oke, dan pengalaman ketika ikut sosialisasi itu ada impact-nya nggak ke Maria? Ada. Gimana tuh? Contohnya kemarin waktu pergi sama Pak Tony, Iya, Ya, Pak Tony. ya Pak Tony kayak sama 7 itu langsung diarahin sama Pak Tony kayak yang ini masih banyak nih yang pakai bahasa Inggris kayak itu harusnya bahasa Indonesia dulu baru boleh bahasa Inggris kayak gitu. Jadi udah tahu ya, Ya. pengutamaan bahasa Indonesia di ruang publik. Ya. Oke. Selain itu lomba karaoke nggak berkesan? Berkesan. Tapi kan pertama kali kan juga ikut Iya. lomba sendiri kayak gitu. Oke. Jadi gugupnya kerasa banget. Masa sih pertama kali lomba? Ya soalnya biasanya rame-rame kayak Oh, paduan suara kayak oke, gitu. oke. Jadi tak kerasa nervousnya. Sekarang kerasa ya? Kayak kemarin kerasa banget ya. Aduh, Tapi tidak sia-sia ya mendapat juara 2 ya kalau nggak salah. juara 3 yang gabungan. Juara 3 gabungan. Wah, luar biasa ya Maria. Kalau Ahmad, Ya, pengalaman yang berkesan. mungkin bagi saya yang paling mengesankan kemarin pas ikut acara 17-an yang Oke, di iya. BPMB itu kan. Ikut futsal ya? Iya, ikut Oke. futsal. Kebetulan juara 1 juga. Wih. Kalau boleh tahu hadiahnya apa? Ya, hadiahnya ya itu baju 17-an. Bagus sih. Ya, Bagus. jadi Bagus. kalian ikut berpartisipasi langsung Iya. juara ya, hebat Iya. ya, luar biasa. Ada lagi mungkin Ahmad? Itu juga yang bikin mengesankan kita bisa mengenal sama orang-orang lain seperti yang kemarin kan kita lombanya itu dari 3 UPT ya, instansi. instansi, Ya. benar. Jadi kita mengenal orang-orang di sana. Ya, gitu. ya, dan banyak juga Iya. background sastra Inggris juga bekerja di BPMP Iya. atau di BG PAUD ya, Iya. BGP. Jadi nggak terbatas di kantor bahasa aja sastra Inggris, apalagi sastra Inggris ya. Ya, luar biasa ya. Jadi semakin tahu ya opportunity yang bisa kalian cari ya setelah kuliah. Wah, luar biasa. Kemudian Ova? Iya. Apa? Pengalaman berkesan tuh pas main badminton. Oke, Mbak. dan juara 1 Soalnya- ya. ya, Ya, soalnya dan juga- mengalahkan senior-senior. soalnya juga ditonton dan didukung sama ibu kepala langsung. Langsung ya. Karena Kayak itu hal yang paling berkesan gitu, luar langsung biasa. ditonton. Benar banget ya, karena Bu Kepala secara tidak langsung juga kalah ya. Jadi dia mendukung sisa-sisa dari pejuang kantor bahasa, luar biasa. Jadi itu berkesan banget ya buat Iya. Kepala. Selain itu apa? Pas bikin video tebak KBBI itu Oke, ya. rasa kolaborasi sama Universitas UTS tuh kayak kerasa banget. Oke, gitu. jadi semakin Iya, kayak semakin akrab semakin rasanya. akrab Iya. kalian ya, luar biasa. Padahal beda pulau Iya. ya, luar biasa. Jadi sebulan itu banyak memperbanyak iya. relasi Iya. juga ya, selain memperbanyak pengalaman ya. Kalau Angga ya? Ya, Angga. iya. Kalau saya sebenarnya sama juga pas momen lomba 17 Agustus Iya, kemarin. walaupun jadi penonton Ya, aja walaupun ya. saya nggak ikut. Sama, Kayak sama kita. Cuman kayak keikutan kita euforianya gitu. Euforianya. Lihat teman-teman pada gugup main nih di belakang panggung kayak wah gimana ya. Lihat hari panas-panasan. Kayak senang aja ngeliatnya gitu. Ya, luar biasa. Iya. Jadi membantu dari Iya. belakang ya, dan itu mengesankan ya bagi Mengesankan. Angga ya. Selain itu apa enggak? Selain itu ya Konten paling gimana? Lancar? Penyusunan lancar sih konten? paling momen bonding sama teman-teman dari Oke, UTS mungkin ya. juga ya. Bisa dapat teman-teman baru kan. Teman aja. Ya. Teman aja. Kalau Naufal gimana Naufal? Mungkin banyak sih pengalaman yang bagus di sini kayak bisa kolaborasi bareng teman-teman UTS kayak bisa solid gitu bikin konten, bikin banyak hal kayak Ketika penyusunan konten kalian gabung ya? Iya. Ya. Oke, Iya. yang jadi nggak boom Yugura sendiri, UTS sendiri ya, bagus. Terus gimana lagi? banyak materi juga dikasih dari kantor bahasa Oke, seperti BIPA juga. Oke, iya. Penerjemahan apa sih
UKBI. Ya, UKBI juga banyak. Oke, luar biasa ya. Kalau Ari nih, Yang paling berkesan tuh 17 karena Iya. kan kita awalnya buat datang sebenarnya buat dukung Maria punya di Iya, basket. Terus tiba-tiba disuruh ikut lomba masak. saya ingat banget Ari itu sangat berdedikasi dalam menyalakan api. Kita Saya menahan ketawa. tangannya kotor ini nggak bisa pegang bahan. Iya, Jadi ya, benar. kayaknya Pak Diki sama Pak Tony kelompok saya. Iya, benar, Iya ya. benar. Dapat juara kalau nggak salah. Satu. Saya jangan juara dua. Oh, hadiahnya belum dibagikan ya. Oh ya, nanti kita Aku tagih dapat sama gimana? Diki. Kalau nggak salah dapat wajan deh. Triathlon Iya. ya, benar-benar. Sempat kayak kelompokan sama Bapak Kepala BPM. Iya, kalau nggak Pak salah. Katman ya. Ya, dapat juara 3. Oke, Wih, saya dari ya, luar biasa nih. Kemudian membahas tadi senyampang pernyataannya Naufal, kalian kan banyak mendapat materi di sini ya. Ada BIPA, apalagi BIPA ya. Saya punya korelasi penting untuk kalian nih yang punya kemampuan dan sudah belajar bahasa asing ya. Ada materi yang menurut kalian sangat berkesan atau sangat berarti yang bisa kalian bawa pulang nih nanti ke kampus? Ada mungkin? Kalau dari Yusri? Kita kan dapat 2 kali materi tentang BIPA. Yang pertama pengenalan materinya, kemudian untuk pendalaman bersama Pak Zamzam Harimau. Benar. Ya, yang menurut saya paling berkesan atau paling penting yang dapat diambil atau bawa pulang ya ke kampus gitu. Ya itu masalah BIPA sendiri, ternyata BIPA itu udah menyebar luas ke seluruh negara Indonesia gitu. Jadinya kita yang berpikir sedikit tentang bahasa Inggris ini bakalan bakalan terbatas profesinya tuh makin terbuka, makin kelihatan gitu. Ternyata ada kesempatan-kesempatan yang bisa dicoba gitu. Benar. Kalian bisa bahasa asing, kalian bisa bahasa Indonesia, tinggal ajarkan bahasa Indonesia ke orang asing. Wah, luar biasa. Yang kita juga domisilinya bahasa Indonesia kan. Kita nggak perlu terlalu keras buat belajar bahasa Indonesia. Kita tinggal mengasah bahasa Inggris gitu, terus bisa mengajar BIPA sendiri. Iya, jadi Yusri sendiri punya prospek juga ya bahwa mungkin akan coba mengajar bahasa Indonesia, mau coba-coba gitu? Ya mau coba-coba banget. Ya, kemarin kita dari Pak Zamzam juga dikasih kelas tambahan kalau siapa yang mau, katanya sebenarnya sebelum program magang ini selesai ya. Soalnya bisa kalau pas pelatihannya ntar kita punya sertifikat sendiri gitu. Kita nggak perlu nyari lagi, bayar lagi kelas buat dapetin sertifikat pengajar gitu. Benar banget ya, bisa berguna untuk kalian sudah lulus ya. Luar biasa. Dari prodi kami juga sangat mendukung gitu, sangat menyuruh kami buat setidaknya itu bawa pulang gitu. Dari pengajaran BIPA berbahasa asing. Iya, dan berbagi. Pak Zam sendiri berbagi ya, ketika dia menjadi pengajar, apalagi baru balik dari Timor Leste, dan dia pernah ke Jepang juga. Jadi luar biasa ya, banyak mendapat ilmu ya. Kalau dari Maria, ada pelajaran atau bidang yang menurut Maria, wah ini kayaknya sama kayak Yusril tadi yang BIPA, soalnya kan kayak baru tahu di sini kalau masalah BIPA-nya yang ngajarin wisata asing buat belajar bahasa Indonesia. Yang saya tahu selama ini kan kayak yang orang Indo nih harus bisa bahasa Inggris dasar kayak gitu. Ternyata nggak kayak gitu. Bisa mereka yang harusnya belajar dari kita karena mereka yang datang ke negara kita kayak gitu. Itu bisa dibawa pulang ke kampus kayak gitu. Luar biasa ya. Semoga nanti bisa ada komunikasi lanjutan ya dengan Pak Zam supaya kalian bisa tadi menambah ilmu tentang kebipaan. Kemudian kalau Ahmad, ada yang berbeda atau sama juga? Ya, menurut saya sih sama juga sama teman kita yang dua nih.
kita juga bisa ini belajar kayak BIPA ya gitulah. Kita bisa mengajari orang-orang asing terkait bahasa Indonesia. Bukan cuman sekedar kita aja yang belajar bahasa asing, tapi kita juga melestarikan bahasa Indonesia. Bahasa daerah dan mengutamakan Bahasa- bahasa ya, Indonesia. Oke, gitu. luar biasa. Sama juga. Sama. Ya, sama. Angga mungkin ada yang berbeda, UKBI tidak ada yang Oh, di berbeda. UKBI ikut nih. Oh iya, iya, UKBI ada yang kemarin. Ya, Tiga dapat ya Oh, Yusri, Tiga mahasiswa. Angga sama Angga. Maria. Ya, itu gimana? Coba ceritain Angga. Ya Yang seru tentang sih, UKBI. soalnya baru pertama kali juga kan kita ikut. Oke, skornya Eh, berapa? Ya? Ada skornya langsung atau uji Udah coba juga aja? kita nggak dikasih tahu sih, kita uji coba aja Oh, kebetulan oke, kemarin oke, itu. oke. Soalnya kan sebelumnya kita mikir kayak kita udah bahasa Indonesia gampang lah gitu kan. Ternyata? Bahasa sehari-hari, nggak taunya waktu pas kita lagi kan. Iya, iya. Ternyata nggak gitu juga. Masih Dan ada lah kayak kita tahu ya. ya Oke. kayak penaruhan koma di mana gitu kan, Oke, titik di mana itu harus benar begitu. Iya, benar. Itu juga pas penulisan esai kita harus coba buat pikir lebih luas gimana cara mengembangkan satu kalimat nih biar bisa jadi lebih bagus gitu. Jadi sempat menulis juga Iya, ya? menulis. Keren. Wah, luar biasa. Ya itu aja sih. Oke, kalau Naval? Ya bikin punya pandangan baru sih tentang kebahasaan Oke, gitu. ya. Kayak bahwa bahasa Indonesia tuh ternyata harus diutamain juga. Nah, karena bahasa Indonesia juga bahasa internasional juga. Iya, apalagi Baru- sudah baru digunakan tahu di ya. sidang umum ya. Oke, Jadinya oke. pandangan buat prospek kebahasaan tuh ada lah. Oke, ya punya opportunity banyak lah ya gitu ya. Iya. Kalau Ari gimana Ari? Kalau saya takut pengalaman kayak baru tahu kalau ada UKBI kan taunya kalau katanya taunya Tua. tua. Iya. Karena ya karena kan ada kayak tes-tesnya dulu tuh kalau baru tahu gara-gara ada BIPA itu. Oke, BIPA dan pelajaran Iya. yang dibagikan oleh pegawai di sini ya, luar biasa nih. Tadi kan dijelaskan ya hal-hal yang membuat kalian banyak tahu ternyata prospek-prospek ke depan di bidang kebahasaan kesastraan itu sangat luas ya. Kira-kira apa harapan nih secara personal ya dari personal kalian dari kegiatan magang yang sudah kalian jalanin? Ada harapan personal gak yang bisa kalian sampaikan di sini? Dari magang ini saya pengen seperti ini. Dari kegiatan magang ini saya berencana seperti ini. Mungkin dari Ari ya. Atau Naufal. Ya. Harapan saya untuk generasi muda ya lebih mengenal untuk bahasa Indonesia tuh, bahwa bahasa Indonesia tuh penting menurut saya. Oke, jadi benar-benar Kayak, ini ya, ya. jangan utamain bahasa asing lah. Oke. Minimal kenal bahasa daerah kita juga. Benar, tetap Dan menguasai asing, bahasa ya. asing juga, Ya. tetapi bahasa Indonesia kita Daerahnya lebih bahasa diutamakan Indonesia, ya. gitu. Oke, jadi harapannya juga ikut menjadi ibaratnya duta, Ya. duta bahasa Indonesia walaupun nggak ikut ajangnya. Amin. Iya, kalau Ari gimana Ari tadi Ari gimana? udah dapat inspirasinya? Pasti. Ya. Harapnya sih dengan kita magang ini kayak membahas Indonesia tuh lebih disebarkan lah bagaimana cara pemakaian yang benar. Oke. Apalagi di ruang publik seperti Benar. kayak perpustakaan, library kayak gitu. Habis itu dengan ini saya harap bahasa daerah tuh pertama saya nggak bisa bahasa daerah cuma Iya. kayak ngerti satu kata gitu Iya. bisa lebih memahami bahasa daerah dengan Oke. melestarikannya. Benar banget, karena kalau bukan kita yang melestarikan siapa Siapa lagi? lagi? Ya, dan kalau seandainya bahasa Sasak suatu saat punah, wah sedih banget sih pasti ya, nggak punya identitas seperti itu. Jadi luar biasa ya, jadi ilmu yang bisa kita dapat. Kalau Angga gimana? Ya mirip-mirip sih juga, seharusnya kita lebih melestarikan dari bahasa Sasak kita ini. Soalnya kan banyak dari anak-anak muda sekarang mikir kalau kita ngomong pakai bahasa Sasak lah kolot kamu kayak Sasak Arka sekali. Sebenarnya enggak juga kan gitu kan. Yeah. Soalnya bahasa daerah itu juga salah satu dari apa ngomongnya kayak jati diri kita, Iya, identitas kita benar. sebagai Oke. masyarakat yang tinggal di daerah Lombok begitu. Luar biasa, cocok jadi duta bahasa ya.
Mungkin ya untuk depannya. Silakan. Yang saya lihat di zaman sekarang nih kayak anak-anak zaman sekarang nih kayak malu berbahasa daerah gitu gitu loh, kayak sedangkan berbahasa daerah itu penting buat tidak mempunahkan. Jadi Nah terus bahasa Indonesia nih sangat penting juga, kayak semisalnya apa tadi? ya di ruang publik. Ya kayak anak-anak zaman sekarang nih dia kayak harus bangga dengan bahasa Indonesia nih, karena dengan bahasa Indonesia nih Indonesia udah dikenal karena dipakai di sidang PBB Gitu ya. Ya, Jadi harus bangga. ya bangga, generasi muda harus bangga dengan bahasa Indonesia. Seminar. Agak lama juga. Ya, saya juga agak bersependapat sama Opa dan Angga. Kita sebagai anak bangsa atau terutama anak Lombok, Asli, Sasak ya. gitu, jangan malu menggunakan bahasa Sasak gitu. Apalagi kalau misalkan kita pergi ke tempat-tempat yang kayak desa-desa gitu, lestarikanlah bahasa daerah kalian. Jangan pakai menggunakan bahasa-bahasa Indonesia. Boleh menggunakan bahasa Indonesia, tapi gunakanlah di tempat yang sesuai gitu ya. Ya, jangan malu menggunakan bahasa daerah. Luar biasa. Kalau Maria? Kalau saya sependapat sama Ari, Iya. yang hal yang saya mau jadi seperti apa itu, semoga bisa memperbaiki kosakata teman-teman yang salah kayak gitu di area kampus, mulai dari area kampus dulu, ya, dari teman-teman terdekat, kita ya, dan teman-teman terdekat atau keluarga gitu Iya. ya, yang benar sekadar Bu. Iya. gitu. Maaf Bu, yang benar tertikus Mas, gitu ya. Boleh. Kalau Yusril nih? Kalau saya pendapat banget sama Angga yang Iya. bilang bahasa daerah tuh jati diri kita gitu. Maksudnya dari kegiatan magang ini juga kami tahu kalau ada beberapa bahasa yang tidak kalah keren sama bahasa asing gitu. Yang bisa digunain buat kita generasi muda gitu, yang ini bahasa kita loh, jati diri gitu. Di tempat ini ya pakai bahasa kita gitu. Jadi gak perlu malu dan harus semangat menyebarluaskan virus tadi ya. Kita mengutamakan bahasa Indonesia, melestarikan bahasa daerah dan menguasai bahasa asing. Itu belum penutup tapi mungkin nanti di bagian penutup ya. Ini mungkin pertanyaan terakhir nih ya, saya ingin tanyakan ke kalian. Adakah ilmu yang kalian dapatkan dari sini yang kedepannya kan kalian jadikan bahan skripsi atau bahan tulisan, kira-kira bisa kalian bagikan nggak di sini? Dari ilmu yang kalian dapat, oh saya terinspirasi nih kan, mungkin skripsi saya akan ambil BIPA atau apa gitu. Untuk rencana ke depan kalian. Atau kalau tidak bisa memikirkan skripsi, rencana ke depan kalian deh, selain tadi sebagai duta bahasa ya yang mengutamakan bahasa Indonesia, mungkin ada rencana di bidang keilmuan yang ingin kalian perdalam setelah belajar bahasa. Kita di Yusril. Mungkin dari saya pribadi sih tertarik banget yang BIPA. Karena itu hal yang baru menurut saya, bahwa setahu kita yang perlu kita pelajari itu cuma bahasa asing. Ternyata kita juga bisa menjadi pengajar gitu. Benar, menjadi pengajar bagi orang lain buat tahu bahasa kita gitu. Benar sekali. Bukan orang lain yang kita tahu bahasanya gitu. Apalagi untuk menyebarluaskan bahasanya gitu. Jadi punya peran gitu ya. Peran. Dan kedepannya mungkin akan menuangkan dalam skripsi, karena skripsi itu tugas akhir Skripsi. kan, sebentar lagi kan. Iya. Masuk langsung skripsi kan, masuk langsung skripsi dan punya bahan-bahan dari sini pastinya bisa menginspirasi skripsi kalian kan ya. Tadi salah satunya BIPA tadi, oke, mungkin bisa langsung ke pembelajar BIPA-nya, studi kasus ke pembelajar BIPA-nya. Tahu pembelajar? Pembelajar orang yang belajar, ya. Kalau pengajar orang yang mengajar, ya. Gitu
itu juga bisa ya. Kalau Maria gimana? Kalau saya tertarik di bidang kosakata, Oke. yang pinjaman, Oke, yang kosakata sering baru. sering kita pakai bahasa Inggris. Oke. Ternyata ada bahasa Indonesianya, Oke. kayak contohnya mic, kita selama ini kan selalu aja bilang mic. Padahal ya benar. Pelanta. Captionnya apa? Pikirin captionnya. Iya. Karir. Dan itu menarik sih Iya. ketika kalian ulas kosakata apa yang dalam bahasa Inggris ternyata sudah disesuaikan dalam bahasa Indonesia. Iya, Wah, benar. itu bagus sih Iya. deskripsinya. Wah, keren. Semoga bisa terrealisasikan. Kalau Ahmad gimana Ahmad? Kalau bagi saya sendiri sih hampir sama Yusul ya. BIPA ya? Iya BIPA tadi. Saya juga pengen ini kayak mengajar orang luar bahasa kita, bahasa Indonesia atau bahasa daerah seperti yang kita ketahui di bagian selatan sekarang, bagian Kuta Mandalika. Iya, Bukan banyak bule-bule atau turis yang bisa bahasa Sasak juga sekarang. Itu yang saya juga pengen. Ini ada bule pengen saya ajari bahasa Sasak atau bahasa Indonesia gitu. Iya, bahkan ada orang luar negeri yang membuat kamus bahasa Iya, Sasak. iya, Ya, betul. Mas Andrew kalau nggak salah namanya itu. Gitu. Kosakata di selatan ya, Iya, di bagian gitu. selatan. Iya. Jadi jangan sampai orang luar negeri Iya. menguasai bahasa daerah kita. Iya, Kita malah kita menguasai yang ya. tahu. Itu juga menarik ya, ya Hmm. bahasanya ya. Iya. Oke, luar biasa. Kalau apa? Saya berpendapat sama Maria Mm. karena sangat tertarik dengan kosakata. Ternyata saya nggak setahu itu. Ternyata saya belum tahu kamu. Iya. Itu pun ya kayak tadi mic. Iya. Pas di sini tuh dah saya tahu Iya. kalau itu pelantang ternyata kayak MC. Iya. MC apa MC? Iya. Nah, ternyata kayak tertarik diri dalam diri ini buat menggali gitu loh. Oke, kosakata apa sih yang sudah ada Iya. padanannya dalam bahasa Iya, Indonesia bahasa yang Indonesia. memang sudah terkenalnya bahasa Inggris tapi Iya, tidak ada di bahasa Indonesianya Indonesia. itu. Wah, menarik nih ya. Iya. Ditunggu ya tulisan kalian. Kemudian Angga gimana Angga? Ya kalau saya sependapat sama Yusril sebenarnya. Karena jujur aja saya pas tahu BIPA itu baru pertama kali di sini. Udah langsung tertarik ya? Iya tertarik. Karena kan Bisa keluar negeri. ya, gimana? Kita bisa keluar negeri. Iya. Astaga. Iya. Terus? Nah, misalkan kan kalau kita punya teman dari luar negeri itu nggak harus kan kita yang belajar bahasa mereka kan. Ya, mereka harus belajar. Daripada saya belajar bahasa kamu, gimana kalau kamu Kamu belajar belajar. bahasa kan lebih ada lebih fresh gitu daripada kita harus bahasa Inggris apa gitu kan. Oke, ya. Jadi memang punya banyak peran ya sebagai pengajar BIPA ya. Iya. Ya saya harap juga si BIPA ini bisa diperkenalkan lebih luas lagi sih di Iya, benar. misalkan Di di kampus kampus-kampus, ya, di di sekolah-sekolah kampus. karena kan Belum ada. jujur asing sekali di telinga saya BIPA ini. Iya, padahal benar-benar punya korelasi Iya, ya, benar. dengan kalian apalagi yang suka belajar kebahasaan dan kesastraan. Iya. Nah, jadi masukan ya untuk para pemangku kepentingan Iya. kita ya. Setidaknya materi BIPA itu masuk ke kampus-kampus ya, luar biasa. Oke, mungkin nanti Angga ya jadi dosennya ya. Kemudian Naufal gimana Naufal? Mungkin banyak ya yang jadi inspirasi buat skripsi di sini. Iya. Kayak ide skripsi kayak dari KBBI juga banyak kata-kata yang kayak ternyata di KBBI itu udah ditambahin ada kayak contohnya kayak bro atau selengean yang lain. Sama kayak mungkin penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar di ruang publik gitu. Oke, ya. Mungkin tuh Itu bisa hal yang nyambung asing walaupun ya. kalian prodi sastra Inggris. Ada. Ada Bisa. ada teori. Ada tuh. Oke, wah, ditunggu ya berarti ya luar Iya, biasa. iya. Kalau Ari, Sebenarnya dua-duanya tertarik maupun BIPA tunggal bahasa karena yang saya dengar sama ini kan mereka bisa bahasa Sasak tapi nggak tahu tulisannya gitu loh. Oke, Walaupun ada kamusnya tapi kadang-kadang masih agak keliru. Jadi Oke. kayak perlu diluruskan gitu ya. Sama BIPA juga karena seperti yang Anda bilang tuh bahasa adalah jati diri. Jadi kita dengan berbahasa itu kita bisa mengetahui orang lain. Iya, benar. Mempelajari sifat, saling Iya. mengenal kayak gitu. Nah, dan ketika kalian menjadi pengajar BIPA, kalian juga bisa menyebarluaskan budaya Iya. yang kalian tahu, misalnya budaya Sasak atau budaya Samawa ya. Jadi wah, luar biasa ya, paket komplit ibaratnya. Wah, luar biasa nih. Kira-kira ada penutup gak ya ingin kalian sampaikan
mengingat ini hari terakhir kalian ya, hari terakhir kalian menginjakkan kaki, menginjakkan kaki di sini. Ada mungkin yang ingin memberikan penutup? Saya Saya sangat berterima kasih kepada kantor bahasa telah menerima kami di sini dan membimbing kami, ngasih kami pelajaran segala macam dan ngasih kami teguran, ngasih kami masukan. Terima kasih banyak. Kami harap kedepannya kami bisa menjadi BIPA. Jadi pengajar BIPA. Jadi pengajar BIPA. Ya. Pastinya tadi perpanjangan tangan. Luar biasa nih. Ingin melanjutkan perbincangan kita, tapi waktu juga yang harus memisahkan kita ya. Terima kasih untuk teman-teman sudah berbagi pengalaman di sini dan pastinya bisa menginspirasi sahabat bahasa yang mungkin tertarik akan magang di kantor bahasa next time ya, di waktu selanjutnya. Baik sahabat bahasa, sekian Siniar Sasambo kali ini. Jangan lupa saksikan Siniar Sasambo lainnya di kanal YouTube Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Spotify Siniar Sasambo. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Santi Santi Om, Nama Budaya, Salam Kebajikan Rahayu. Sampai jumpa. Bye.